Selamat pagi anak-anakku terkasih. Kita bertemu kembali dalam pertemuan kita yang kedua. Untuk pagi hari ini Bu Sandy akan menyampaikan materi berkaitan dengan persamaan akuntansi. Setelah pertemuan pertama kita membahas tentang sistem informasi akuntansi, maka pada pertemuan ini kita akan melihat efek dari transaksi-transaksi ekonomi atau kegiatan-kegiatan ekonomi tersebut di dalam persamaan akuntansi. Nah, pernahkah kalian berpikir bahwa transaksi ekonomi itu akan menyebabkan perubahan terhadap harta, utang, dan modal? Ya, semua transaksi ekonomi itu pasti akan mempengaruhi keadaan harta, utang, dan modal dari sebuah usaha. Tidak mungkin tidak akan terpengaruh. Jadi pasti akan terpengaruh. Nah, perubahan terhadap harta, utang, dan modal tersebut kemudian dicatat dalam persamaan akuntansi. Jadi persamaan akuntansi itu akan mencatat perubahan terhadap harta, utang, dan modal. Persamaan akuntansi rumusnya harta pasti sama dengan jumlah utang ditambah modal. Lalu apakah perusahaan bisa melakukan usaha tanpa utang? Bisa. Bisakah perusahaan melakukan usaha tanpa modal? Bisa. Sehingga transaksi atau persamaan akuntansinya akan menjadi harta sama dengan utang atau harta sama dengan modal. Selanjutnya kita akan membahas tentang kelompok-kelompok harta. Apa yang dimaksud dengan harta? Harta adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh usaha yang ada di dalam perusahaan. Contohnya, uang tunai dalam perusahaan namanya kas. Lalu ada perlengkapan, ada piutang, peralatan, gedung, tanah, dan lain sebagainya. Lalu utang. Utang ini dibagi menjadi dua, ada utang usaha dan utang bank. Nah, utang ini apa? Utang adalah sejumlah uang yang dipinjam untuk kegiatan usaha dari pihak di luar usaha. Itu definisi dari utang. Lanjut kepada modal. Bedanya modal dengan harta apa? Kalau modal bentuknya bisa berupa benda atau uang tunai yang menjadi dasar dalam kegiatan usaha perusahaan. Oke, kita lanjut. Nah, kalau modal sangat dipengaruhi oleh adanya pendapatan, kemudian beban, dan prive atau pengambilan uang kas perusahaan untuk kepentingan pemilik usaha. Ya. Mari kita langsung saja masuk kepada pencatatan persamaan akuntansi. Bu Sandy akan memberikan beberapa contoh, silahkan kalian menyimak contoh ini. Kemudian kita nanti akan mereview kembali apa yang sudah kalian pahami dari contoh yang sudah Bu Sandy berikan. Kita langsung, yang pertama ada transaksi demikian. Pada tanggal 1 Mei 2018, Tuan Syahril memberi modal bengkel servis mobil sedaya auto miliknya dengan uang tunai sebesar 10 juta rupiah. Maka akibat dari transaksi tersebut, pengaruhnya dalam persamaan akuntansi, kasnya akan bertambah sebesar 10 juta dan modal akan bertambah sebesar 10 juta. Semoga bisa dipahami ya. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Tanggal 2 Mei 2018, bengkel servis mobil sedaya auto meminjam uang kepada bank sebesar 5 juta rupiah untuk menambah modal usaha. Analisis transaksinya bagaimana? Ada uang yang masuk ke dalam perusahaan sejumlah 5 juta. Maka kasnya akan bertambah sebesar 5 juta. Lalu pertanyaannya, uang 5 juta itu diperoleh dari mana? Dari bank, berarti ada utang. Utangnya bertambah enggak perusahaan? Ya, bertambah. Analisis transaksi untuk transaksi yang kedua tanggal 2 Mei
kasnya bertambah 5 juta dan utang bertambah sebesar 5 juta. Selanjutnya, tanggal 3 Mei, bengkel servis mobil Sedaya Auto membeli peralatan servis seharga 1 juta secara kontan atau cash dari toko ekspres. Dari transaksi ini, pengaruhnya terhadap perusahaan: 1. Bengkel servis mobil ada membeli peralatan sehingga peralatannya akan bertambah sebesar 1 juta. Kemudian dia belinya secara kontan atau bayar langsung. Berarti kas perusahaan akan berkurang juga sebesar 1 juta. Jadi analisis transaksi untuk transaksi tanggal 3 Mei, peralatan bertambah 1 juta dan kas berkurang sebesar 1 juta. Misalnya sampai kepada transaksi yang keempat. Tanggal 4 Mei 2018, bengkel servis mobil Sedaya Auto membayar biaya listrik sebesar 200.000. Nah, transaksi ini akan menyebabkan kalau membayar listrik pasti akan mengeluarkan uang, maka kasnya akan berkurang sebesar 200.000. Dan ingat, ada biaya listrik. Biaya listrik akan menyebabkan modal berkurang 200.000. Transaksi yang terakhir ya, tanggal 5 Mei 2018, bengkel servis mobil Sedaya Auto membeli perlengkapan senilai 150.000, baru dibayar 100.000 dan sisanya akan dibayar minggu depan. Kalimat pertama, perusahaan membeli perlengkapan senilai 150.000, maka artinya perlengkapan perusahaan akan bertambah sebesar 150.000. Lalu baru dibayar 100.000. Dibayar pakai apa? Kas. Maka kasnya akan berkurang sebesar 100.000. Dan sisanya akan dibayar minggu depan. Sisanya berapa? 150 yang dibayar 100, berarti masih ada 50.000. 50.000 ini adalah utang perusahaan terhadap bengkel servis sebesar 50.000, maka utangnya bertambah 50.000. Ya, pelan-pelan dipelajari, semoga diulang-ulang kembali penjelasan Bu Sandy dan contoh dari transaksi yang sudah Bu Sandy sampaikan. Setelah ini kita lanjut ke dalam latihan soal yang akan Bu Sandy share di WhatsApp grup kalian. Semoga kalian bisa menjawab dengan teliti dan jangan lupa absen di pertemuan kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita pada saat ini. Semoga kalian bisa belajar dengan baik. Tuhan Yesus memberkati.